Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya akan masuk neraka. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini, oleh karena itu tonton terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Oke sahabat semua, tapi ada juga yang melakukan sholat hampir puluhan tahun tapi masuk neraka. Adakah yang seperti ini? Ternyata dari kisah nyata ini ada sahabat. Ada seorang ulama yang bernama Abu bin Hasim, yang setiap harinya selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam, yaitu tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hasim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hasim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hasim kaget dan sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hasim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hasim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan sholat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka buku," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya, yang ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat mencarinya sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah," kata Abu bin Hasim sambil menangis. Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun malam, bukan aku tidak tahu engkau ngambil air wudhu di setiap malam. Ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu dan kedinginan. Pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam, tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" tanya Abu bin Hasim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hasim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga kerjasama manusia, hablum minannas.
dan kepada alam juga tentunya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke neraka. Semoga kita mendapat hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat, janganlah Anda rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda itu orang yang rajin ibadah. Janganlah Anda ibadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah segala sesuatu ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya, dan akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.